Kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus yang berada di rumah, yang sedang menyaksikan lewat live streaming atau ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati, bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah dilimpahkan atas setiap hidup kita. Mari kita sebelumnya kita mau berdoa bersama, sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau luar biasa. Engkau penuh dengan kasih dan kuasa Tuhan. Kami boleh ada pagi hari ini itu semua karena kebaikan-Mu. Kami boleh sehat, kami dapat menghirup udara segar pagi hari ini. Itu semua karena kedahsyatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan yang sempurna bagi setiap kami. Biarlah pagi hari ini kami mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan segenap hati kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Karena kami percaya saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, hadirat-Mu nyata di tengah kami. Hadirat-Mu membawa kami pada pemulihan, kesembuhan, sukacita, bahkan kemenangan kami akan bawa pulang pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
Kau yang sudah bangkitkan hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami tidak hidup di hidup yang lama, tapi hidup yang baru bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau luar biasa. Kami bangga pagi hari ini punya Allah seperti Engkau. Engkau yang bersyukur. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi melebihi kepalamu. Bersyukurlah, mulai bersyukur. Ucapkan syukurmu pagi hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih untuk hidup yang baik. Terima kasih untuk keluarga yang baik. Terima kasih untuk pekerjaan yang baik. Dengan apa kami dapat membalas cinta kasih-Mu selain kami datang memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak disembah. Haleluya Yesus. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
dahsyat. Kau yang sudah mati, Kau hidup dan bangkit naik ke surga. Siapkan tempat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya roh sukacita sudah ada tempat ini. Roh sukacita yang melingkupi setiap kami, sehingga kami dapat bebas memuji, meninggikan nama-Mu yang kudus. Tidak ada satu roh yang jahat yang mengganggu kami dalam beribadah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang berdiri bagi nama Yesus Tuhan. Mari kita mau sama-sama kami dahsyat memuji nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan, rasa mau jadi akan
kasih Tuhan. Sungguh Kau baik Bapa. Kau naik ke surga bukan untuk meninggalkan kami semua, tapi Engkau menyiapkan tempat bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberikan Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, yang mengurapi kami, yang melawat hidup kami, yang memulihkan hidup kami, mengubahkan hidup kami. Roh Kudus-Mu yang luar biasa, Roh Kudus-Mu roh yang penghibur, dan Roh Kudus yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Datang Roh Kudus penuhiku, nantinya yang baru Penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari setiap yang percaya naikkan pujian-Mu, katakan, datang Roh Kudus, aku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Katakan mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak-Mu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Katakan satu yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Mari sama-sama bangkit berdiri, lebih lagi katakan satu kerinduan kami. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Nyatakan kerinduan-Mu pagi hari ini, bawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Jangan biarkan genggaman tangan kami terlepas daripada-Mu Yesus. Penyertaan-Mu itu sangat penting dalam hidup kami Tuhan. Kami bukan apa-apa,
Kami bukan siapa-siapa tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Kaulah Allah Immanuel. Kaulah Allah yang selalu menyertai hidup kami. Dimanapun kami berada, kami rindu Roh Kudus-Mu selalu melingkupi hidup kami. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Nyatakan pagi hari ini, katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu selama seluruh hidup. Amin. Kuasa-Mu mengubah, sekali lagi katakan lebih, katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tersisa di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamah setiap kami Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Lebih lagi, lebih tinggi lagi. Katakan, ini kerinduan kami Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubahi, katakan dengan yakin, urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Serahkan yang percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami sampai ke hadapan tahta Tuhan. Semua kami yang hadir pagi hari ini tanpa terkecuali mengalami lawatan-Mu, mengalami jamahan-Mu, mengalami urapan-Mu, memenuhi kehidupan kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Sebentar kami rindu mendengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati kami semua. Baik yang memberitakan, semua kami mendengar, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Orang percaya sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Siapa percaya Tuhan di sini, lambaikan tangan saudara. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu sekalian. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Kita mulai 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang tahu hari ini kita memperingati apa?
Memang di kalender Indonesia nggak ada ya Pak ya. Yang ada itu hanya hari kenaikan ya. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti Alkitab, dari setelah kenaikan Yesus 10 hari kemudian, lalu ada pencurahan apa? Roh Kudus. Kita ucapkan dulu pencurahan Roh Kudus 2, 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu bagaimana bisa menyelesaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya sampaikan pada saudara. Ini berhubungan dengan Roh Kudus. Ya. Barangkali kalau dalam perkuliahan, kalau kita belajar mengenai Roh Kudus itu butuh 1 semester. Ya. Kalau 1 semester itu kalau di departemen song di gereja yang lama itu makan waktu kurang lebih 3-4 bulan. Kalau perkuliahan umum 1 semester itu kan 6 bulan. Ya. Nah, saya coba membantu Bapak Ibu sekalian pagi hari ini. Saya coba menyampaikan pesan-pesan yang penting daripada berhubungan dengan Roh Kudus yang kita peringati pada hari ini. Ya, tolong lihat. Kisah Rasul 2 ayat 1 berkata, ada kata Pentakosta. Ucapkan dulu, 2, 3. Ulangi lagi, 2, 3. Pentakosta. Karena itu Yesus berkata, Yohanes 16 ayat 7, adalah lebih berguna bagi kamu, kata Yesus, jikalau aku pergi. Karena kalau dia pergi, maka dikatakan, aku akan mengirimkan kepadamu, aku akan mengutus yang dijanjikan oleh siapa? Bapa kepadamu. Apa yang dijanjikan oleh Bapa kepada orang-orang percaya tidak lain adalah Roh Kudus. Karena kalau kita lihat memang ada yang bertanya mengenai Roh Kudus ini apakah sudah ada dalam perjanjian lama? Sudah. Kok nggak bilang amin sih? Memang kalau Bapak Ibu baca kita perjanjian lama tidak ada kata-kata tentang Roh Kudus. Tapi saya punya bukti yang otentik di Alkitab menunjukkan bahwa di perjanjian lama itu Roh Kudus sudah bekerja luar biasa. Ya. Nah, pagi hari ini ketika kita belajar mengenai Pentakosta ini dari bahasa Yunani adalah Pentakoste. Jadi kata Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Kita ucapkan dulu 2, 3. Hari yang, ulang lagi 2, 3. Hari yang ke-50. Saya berpikir begini, apa Tuhan ini memang, Tuhan kita itu memang sungguh-sungguh luar biasa atau memang benar-benar dia luar biasa? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, seringkali angka-angka juga dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kebenaran. Bisa nangkep? Nah, apa kira-kira kebetulan Pentakoste itu hari yang ke-50 kebetulan? Tidak. Karena kalau kita belajar mengenai hari raya Pentakosta di Alkitab Bapak Ibu, ini adalah perayaan yang berawal dari festival yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk mempersembahkan hasil panen pada waktu itu kepada Tuhan, karena mereka diberkati berlimpah-limpah. Nah, sehingga mereka selalu memperingati, karena mereka diberkati berlimpah-limpah, mereka mengadakan satu perayaan yang besar, mereka mengadakan satu festival. Hari yang khusus adalah mempersembahkan hasil-hasil mereka kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu ini terus berkembang di antara orang Israel. Bukan hanya memperingati, mereka mengadakan festival, mempersembahkan hasil panen mereka kepada Tuhan, lalu berkembang menjadi perayaan rohani. Ucapkan dulu perayaan rohani. 2, 3. Perayaan rohani. Apa yang dimaksud dengan perayaan rohani? Yaitu diturunkannya pada orang Israel 10 hukum Tuhan. Halo? Kita ucapkan dulu 10 hukum Tuhan. 2, 3. 10 Commandment.
Jadi awalnya adalah dari perayaan mempersembahkan persembahan hasil panen, lalu meningkat lagi menjadi apa tadi? Memperingati diberikannya apa? 10 hukum Tuhan kepada orang Israel. Nah, itu adalah pemahaman mengenai masa perjanjian lama, mengenai Pentakosta. Nah, lalu ketika kita belajar mengenai masa perjanjian baru, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagi orang percaya pengikut Yesus, Pentakosta ini diperingati sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Ucapan lagi, pencurahan Roh Kudus. Sudah kan? Pencurahan Roh Kudus. Saya mau tanya, siapa percaya sampai hari ini Roh Kudus masih tetap dicurahkan di antara manusia? Lambaikan tangan saudara. Tidak perlu ngemis. Halo? Dan perlu minta pukul-pukul meja, saudara. Halo? Dan perlu nunggu 40 hari. Bisa mengerti maksud saya? Tinggal terima. Karena sudah apa? Sudah diberi. Sudah dicurahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar mengenai pencurahan Roh Kudus, itu adalah mengapa angka-angka ini menjadi yang penting. Saya coba bantu lagi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika perayaan orang Israel berubah menjadi perayaan rohani, diberikannya 10 hukum Tuhan pada bangsa Israel pada waktu itu, ternyata diberikannya 10 perintah Tuhan pada orang Israel, itu persis 50 hari kemudian setelah Paskah. Tolong Bapak Ibu ingat, setelah Paskah. Apa yang Bapak Ibu tahu mengenai orang Israel mengalami Paskah? Itu adalah hari pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir selama 400 tahun. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi persis setelah mereka merayakan Paskah, mereka bebas dari mana tadi? Perbudakan Mesir. 50 hari kemudian Tuhan memberikan apa pada mereka? 10 hukum Tuhan. Angka 50 ini saya yakin tidak kebetulan. Dan Bapak Ibu juga belajar mengenai pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Sama juga terjadi pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang kita baca Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Itu 50 hari setelah kebangkitan siapa? Kebangkitan Yesus. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tidak kebetulan. Nah, sehingga dari sini kita boleh mengambil satu pembelajaran, Bapak Ibu sekalian, ternyata memang Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus bagi pengikut Yesus, tetapi bukan hanya pencurahan Roh Kudus. Kalau dipelajari sejarah gereja, maka itu adalah titik awal lahirnya gereja di dunia. Nah, sehingga kalau gereja memperingati Pentakosta, itu bukan perayaan yang biasa, tapi perayaan yang luar biasa. Tolong lihat tangan saya, Bapak Ibu. Oke, bisa lihat? Ya, apa ini? Segitiga, ya. Tolong saya bantu. Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke? Bisa? Tolong bantu dulu. Bapa, Anak, Roh Kudus. Sudah? Nah, yang di tengah-tengah itu apa? Allah. Allah adalah, bantu saya, Bapa. Allah adalah siapa? Anak. Allah adalah siapa? Yang kita bicarakan hari ini tentang siapa? Roh Kudus itu berarti siapa? Ulang lagi, Roh Kudus itu berarti siapa? Bapa itu berarti siapa? Anak itu berarti siapa? Nah, yang kita pelajari hari ini sebenarnya adalah tentang siapa? Allah. Tapi yang sekarang bekerja di gereja bukan lagi Bapa, bukan lagi Yesus, tetapi siapa? Roh Kudus. Saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, bahwasanya Roh Kudus itu adalah Allah. Dia memiliki pribadi yang sempurna. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu tidak bisa menganggap dia biasa-biasa. Nah, saya memberikan pada saudara beberapa tuntunan.
Lukas 3 ayat 16. Mari kita baca. Lukas 3 ayat 16. Lukas 3 ayat 16. Sudah, ayo kita baca cepat sama-sama. 2, 3. Yohanes menjawab dan berkata semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia lebih berkuasa daripadamu. Tolong perhatikan ya, ia besar. Berarti siapa ini? Yesus. Terus 2, 3. Akan datang dan membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Baca yang keras. 2, 3. Ia akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus. Siapa yang membaptis dengan Roh Kudus? Yesus sendiri. Karena itu dia berkata, lebih berguna aku pergi. Kalau aku tidak pergi, maka yang dijanjikan oleh Bapa tidak akan datang kepadamu. Tapi ketika aku pergi, maka aku akan apa? Mengutus dia kepadamu. Nah, Bapak Ibu, kita perlu memahami mengenai baptisan Roh Kudus. Saya bantu perlahan begini. Pentakosta diperingati sebagai hari apa? Pencurahan Roh Kudus. Ulang ya. Pentakosta diperingati sebagai apa? Pencurahan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ialah pengalaman yang berkenaan menyambut apa? Roh Kudus. Ulang lagi. Baptisan Roh Kudus adalah apa? Pengalaman yang berkenaan dengan apa? Menyambut Roh Kudus. Ucapan dulu, menyambut Roh Kudus. 2, 3. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, siapa di sini yang percaya pada Yesus otomatis dibaptis Roh Kudus? Tolong angkat tangannya. Ini tidak mudah menjawabnya. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tapi tolong perhatikan nanti penjelasan yang selanjutnya supaya bisa mengerti. Saya juga berpikir dulu begitu dulu. Saya latar belakang aliran Protestan. Saya berpikir dulu, saya percaya Yesus, saya mengambil keputusan bertobat, saya berpikir saya sudah dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Ternyata kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ada pengalaman yang berbeda. Percaya Yesus pengalamannya sendiri, katakan amin. Ternyata dibaptis Roh Kudus juga pengalamannya sendiri. Bisa nanya? Pertanyaannya, siapa yang membaptis Roh Kudus? Kalau kita ambil jawabannya seperti dari Yohanes tadi, pembaptis Roh Kudus itu siapa? Tuhan Yesus. Ulang lagi, pembaptis Roh Kudus siapa? Tuhan Yesus. Bapak Ibu, manusia hamba Tuhan bisa dipakai mendoakan seseorang untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Betul? Barangkali bukan hamba Tuhan, jemaat biasa pun bisa dipakai mendoakan seseorang supaya orang tersebut mengalami baptisan Roh Kudus. Tetapi yang membaptis tetap siapa? Tuhan Yesus. Bisa dengar? Ini memang kalau belajar Alkitab teologi seperti ini rodok mumet, saudara. Benar rodok mumet. Ya. Tapi saya coba membantu semaksimal saya untuk Bapak Ibu bisa menangkap dengan mungkin dengan pemakaian outline yang sederhana ini bisa membantu, ya. Nah, kalau memang Yesus adalah pembaptis Roh Kudus, hamba Tuhan orang percaya juga bisa dipakai mendoakan seorang karena mengalami baptisan Roh Kudus. Pertanyaannya, kalau seseorang itu dibaptis dengan Roh Kudus, dia menyambut Roh Kudus dalam kehidupannya, apakah ada tandanya gitu loh? Halo? Saya mau tanya, seseorang dibaptis air, kira-kira kita bisa lihat tandanya nggak? Kok nggak bantu saya sih? Wah, nggak lihat Pak, tubuhnya kering, begitu? Enggak. Paling tidak setelah dia keluar dari air, tanda yang kita lihat apa? Oh, seluruh tubuhnya apa? Basah. Nah, kalau seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, kira-kira ada tandanya enggak?
Ini jawaban yang agak sulit untuk diungkapkan, saudara. Karena kalau kita pakai pikiran kita, ya kan, tidak akan ada solusi yang sempurna. Kita harus kembali kemana? Ke Alkitab, back to the Bible. Kita tidak bisa menjawab dengan argumentasi pikiran kita sendiri. Oh, dibaptis Roh Kudus itu nggak mungkin ada tandanya. Yang penting dia hidupnya baik, yang penting dia rajin ke gereja, yang penting dia rajin berdoa, yang penting dia rajin baca Alkitab. Apa seperti itu? Nah, Bapak Ibu, saya tidak punya waktu untuk mengungkap keseluruhan, tapi tolong saya bantu pada saudara untuk menunjukkan. Kalau saya baca Alkitab, apakah tanda baptisan Roh Kudus yang ditulis di Alkitab? Saya urut mulai dari jemaat Yerusalem. Mari kita lihat dulu, Kisah Rasul 2 ayat 4. Mari kita baca. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Mari Bapak Ibu kita baca dengan cepat supaya waktu kita nggak habis ya. Mari kita baca, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh apa? Saya mau tanya, yang berbicara Roh Kudus atau manusia? Nah, kan? Ketika mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, pertanyaan saya, yang berbicara waktu itu manusianya atau Roh Kudus? Manusianya. Tapi yang memberikan bahasanya adalah siapa? Roh Kudus. Bisa nangkep? Bapak Ibu pernah dengar bayi menangis? Ngerti nggak artinya? Anda tidak mengerti, tapi orang tuanya bisa ngerti loh. Oh, dia kepanasan. Oh, dia lapar. Oh, dia haus. Bisa kan? Ketika bahasa roh diberikan pada jemaat mula-mula di Yerusalem, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti diberikan roh, ya kan? Barangkali orang yang memakainya, jemaat di Yerusalem, tidak ngerti bahasanya. Tolong kita lihat dulu. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 7. Mari kita baca. 7 dan 8. Tolong Bapak Ibu sabar ya, kita baca dulu. Mari kita baca. Tolong ikuti pembacanya. 2, 3. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Terus, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa apa? Kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita. Kira-kira orang-orangnya dari mana? Tolong saya beritahu pada saudara, ketika perayaan Hari Raya Pentakosta di Israel, yang datang itu semua orang Israel. Halo? Bukan hanya dari tanah Israel, tapi dari daerah-daerah sekitarnya. Tolong kita lihat ayat 9 sampai 11. Mari kita lihat. Ayat 9 sampai 11. Sudah? Mari kita baca. 2, 3. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia 10, Frigia, Pamfilia, terus selanjutnya ya, nanti Bapak baca. Jadi mereka-mereka datang mendengar orang-orang yang mengalami apa tadi, penuh dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus di Yerusalem ini, mereka memakai bahasa mereka gitu loh. Padahal mereka itu tidak paham akan bahasa tersebut. Nangkap? Jadi tanda daripada seseorang dibaptis Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus adalah, kalau disimpulkan dari jemaat Yerusalem, mereka berkata-kata dalam bahasa yang ada di dunia, tapi yang memakainya tidak mengerti sama sekali. Nangkap maksudnya? Sama seperti bayi, ya kan? Tetangga nggak mungkin ngerti bahasanya, tapi orang tuanya ngerti. Tidak ada bahasa di dunia yang tidak ada artinya. Tuhan mengerti. Katakan amin, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi. Orang-orang di Samaria. Saya tunjukkan, Pak Saudara. Tadi orang di Yerusalem. Kalau lihat peta itu kan bergerak, bergeser ya. Tadi Yerusalem, sekarang apa? Samaria.
Ya, mari kita lihat. Kisah Rasul pasal 8 ayat 18-19. Mari kita baca. Kisah Rasul 8 ayat 18-19. Ini tadi mulai khotbah jam berapa ya Pak? Mulai setengah 8 ya? Setengah 9. Mari kita lihat. Kisah Rasul pasal 8 ayat 18-19. Sudah? Mari kita baca. 2, 3. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Baca yang keras. Nah, Bapak Ibu kan penasaran, siapa ini Simon? Mundur dikit Pak. Ayat 9. Kita lihat dulu sih. Siapa itu Simon? Ayat 9 Pak. Kisah Rasul 8 ayat 9. Mari kita lihat siapa ini. Baca 2, 3. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan apa? Sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat apa? Saya mau tanya, Simon ini orang yang luar biasa kan? Oh, bukan orang yang biasa-biasa. Tapi Bapak Ibu lihat, kembali 18 tadi Pak. Tadi kita lihat Simon yang orang yang sudah luar biasa menggemparkan Samaria, ketika melihat orang-orang di Samaria ini ternyata rasul-rasul datang menumpangkan tangan, lalu mereka menerima apa? Roh Kudus. Tergiur dah. Halo? Maksudnya begini, ternyata yang saya punya itu nggak ada apa-apanya. Halo? Bisa nangkep? Saya harap semua umat Tuhan yang ada di gereja kita di sini tidak takut santet, tidak takut kuda-kuda. Kok nggak bilang amin yang keras? Gak ada apa-apanya, semua gak ada apa-apanya. Lihat di sini. Sampai dia minta, saya bayar berapa gitu loh. Wah, ini memang 19. Mari kita baca. Ayat 19. 2, 3. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku dan seorang, ia boleh menerima apa? Berarti saya tanya, menerima Roh Kudus ini sesuatu yang luar biasa enggak sudah? Luar biasa. Bapak Ibu gak bisa anggap pencurahan Roh Kudus, menerima Roh Kudus sesuatu yang biasa. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Memang tidak diterangkan ada tanda di jemaat Samaria ketika mereka menerima Roh Kudus. Tidak ada tanda mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi Simon melihat mereka menerima apa? Roh Kudus pada waktu itu. Lanjut. Kisah Rasul pasal 9 ayat 17-18. Kisah Rasul 9 ayat 17-18. Mari kita baca. Bisa suara yang lebih baik, saudara? Sudah sarapan kan Bapak Ibu? Mari kita baca 2, 3. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya atas siapa? Saulus menjadi siapa namanya? Paulus. Katanya 2, 3. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat apa? Karena waktu Tuhan menampakkan diri pada Saulus langsung apa? Buta, tidak bisa melihat gitu. Nah, Tuhan berbicara pada Ananias, datangi orang ini, tumpangkan tangan atasnya supaya butanya itu bisa apa? Sembuh. Terus dan apa? Baca yang keras 2, 3. Dan apa? Penuh dengan Roh Kudus. 18, 2, 3. 18. Dan seketika itu juga. Ulang lagi 2, 3. Tolong lihat ya. Sudah tumpang tangan? Sudah ya? Sudah tumpang tangan? Baca yang keras 2, 3. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari mana? Matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu apa?
dibaptis. Tolong ingat kata-kata tadi. Tujuan Ananias diutus Tuhan menemui Saulus adalah supaya menumpangkan tangan atasnya agar butanya bisa apa? Sembuh. Yang kedua, penuh dengan apa? Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, ada nggak ditulis di sini tanda Paulus itu penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh? Tidak ada. Tapi kalau kita lihat apa pengakuan Paulus mengenai berkata-kata dalam bahasa roh, 1 Korintus 14 ayat 18. Dengan cepat Bapak Ibu, mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18. Mari kita baca yang keras. Ini perkataan Paulus, ya, bukan perkataan orang lain. Ini perkataan siapa? Saulus menjadi siapa? Paulus. Ini perkataannya. Mari kita baca. 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wah, saya berpikir begini, cara Paulus itu berbahasa roh itu melebihi semua manusia di dunia seperti apa? Karena itu dia berkata begini, aku juga suka berdoa dan menyanyi dengan akal budiku, tapi aku juga suka berdoa dan memuji dengan rohku, kata Paulus. Bisa nangkap? Kenapa kita saat ibadah, ya kan, di gereja kita diajak menyembah, halo, diajak berdoa dalam roh. Kita tidak hanya berdoa dengan akal budi, tetapi juga berdoa dengan apa? Roh. Bukan hanya menyembah, memuji dengan akal budi, tetapi juga dengan roh. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Siapa menyembah, hendaklah menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Saya berdoa semua umat Tuhan di sini penuh dengan kuasa yang luar biasa. Roh Kudus itu pribadi yang luar biasa. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu. Dia luar biasa. Karena itu ketika Bapak Ibu sudah dibaptis Roh Kudus, seperti pengalaman jemaat di Yerusalem, seperti pengalaman daripada orang Samaria, seperti pengalaman daripada Paulus, barangkali Bapak Ibu sudah dibaptis Roh Kudus, diberikan apa tadi? Karunia berkata-kata dalam bahasa roh, diberikan tanda bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa yang lain, bahasa yang tidak biasa Bapak Ibu pakai. Jangan panik gitu loh. Jangan anggap itu biasa. Percaya Roh Kudus mengendalikan lidah dan bibir kita. Ketika kau berbahasa roh, percaya itu adalah kata-kata yang luar biasa dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya tidak mudah memahami dan tidak mudah menerima ini karena latar belakang saya Protestan. Ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, saya mengalaminya. Doa saya semua umat Tuhan yang hadir pagi ini, engkau mengalami Roh Kudus yang luar biasa. Katakan amin. Ya. Kemudian kita melihat lagi yang lain, Bapak Ibu. Cornelius dan orang-orang di Kaisarea. Tadi Yerusalem, halo. Kemudian apa? Samaria. Kemudian siapa lagi? Kalau nggak salah di daerah mana ini tadi Saulus ini. Nah sekarang kita lihat adalah Cornelius dan orang-orang yang di Kaisarea. Saya tidak punya waktu menunjukkan. Tetap juga mereka mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tandanya adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Kemudian bukan hanya Cornelius dan orang-orang di Kaisarea. Kita baca Kisah Rasul pasal 19 ayat 2. Mari kita baca. Kisah Rasul 19 ayat 2. Kisah Rasul 19 ayat 2. Kisah para Rasul 19 ayat 2. Ini 1 Korintus, Pak. Kisah para Rasul 19 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Tolong perhatikan kata-katanya ya. Ini penting. 2, 3. Katanya kepada mereka. Ini kata siapa? Paulus. Ini kalau Bapak Ibu lihat perikopnya, ini mengenai orang-orang Kristen di Efesus. Ya.
Tadi kan Yerusalem, mana lagi? Samaria, kemudian siapa? Saulus, kemudian Cornelius di Kaisarea, sekarang ya Pak? Sampai di Efesus. Ini kota-kota yang berbeda. Halo? Apa kira-kira kebetulan? Tidak. Karena yang membaptis itu sama. Siapa yang membaptis? Tuhan Yesus. Yang memberikan bahasanya siapa? Ya Tuhan yang memberi bahasanya. Roh Kudus yang memberi bahasanya. Mari kita baca. 2, 3. Katanya kepada mereka, ini orang Kristen di Efesus. 2, 3. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi Saya mau tanya, kalau yang di Efesus ini adalah orang Kristen, ya kan? Mereka sudah percaya Yesus apa belum? Sudah. Barangkali mereka sudah bertobat, mengambil keputusan bertobat atau belum? Sudah. Barangkali kita, apakah mereka sudah dibaptis atau belum? Nanti kita cek. Tapi yang jelas dikatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi apa? Percaya. Mari kita baca lanjutannya. 2, 3. Akan tetapi mereka menjawab dia. Baca yang keras. 2, 3. Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh. Saya mau tanya, kira-kira ada nggak pengalaman seperti ini di banyak kalangan orang Kristen? Halo? Banyak. Termasuk saya. Dulu. Jadi ada yang berkata, oh percaya Yesus, otomatis dibaptis Roh Kudus. Ya ini sanggahannya kan? Bahkan orang di Efesus berkata, oh belum pernah kami dengar kalau memang ada apa? Ada Roh Kudus. Berarti orang yang percaya Yesus tidak otomatis sudah dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Bisa dan? Bapak Ibu, dari pembelajaran yang sudah kita lihat memahami tentang baptisan Roh Kudus, kesimpulannya begini. Tidak semua orang yang sudah dibaptis air dengan sendirinya sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Nangkap? Sebaliknya, orang yang belum dibaptis air bisa dibaptis Roh Kudus lebih dahulu. Contohnya seperti keluarga Cornelius yang kita baca tadi di Kaisarea. Belum dibaptis air, tapi sudah langsung dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Tidak ada pola baptisan Roh Kudus yang sama. Ada yang disertai penumpangan tangan, ada yang tidak. Seperti jemaat di Yerusalem kan tidak ada tumpang tangan. Halo? Kalau di Efesus ini kelihatannya di Kaisarea juga ditumpang tangan, bukan? Tapi jemaat di Yerusalem tidak ditumpang tangan. Ya, Bapak bisa lihat tanda berbahasa roh merupakan tanda yang disebutkan lebih menonjol, baik tersurat maupun tersirat ketika Roh Kudus turun atas orang-orang percaya. Mari kita buktikan dulu. Markus 16 ayat 17. Mari kita baca. Markus 16 ayat 17. Sudah? Mari kita baca. Dah keluar di monitornya ya. Saya baca demikian Bapak Ibu. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu sudah mengalami baptisan Roh Kudus, salah satu tanda yang paling menonjol dalam hidupnya itu apa tadi? Berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, atau berkata-kata dalam bahasa roh, atau bahasa-bahasa yang asing bagi mereka. Bisa nangkap sampai di sini Bapak Ibu? Ya. Saya tidak akan tanya dulu pada Bapak Ibu siapa yang sudah mengalaminya. Saya tidak akan tanya dulu. Tapi tolong perhatikan, Bapak Ibu, kalau memang berbahasa roh adalah tanda yang paling menonjol ditulis di Alkitab ketika seseorang itu dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Tolong perhatikan. Apa sih alasannya mengapa kita harus berbahasa roh?
Apa pentingnya bahasa roh? Mengapa saya harus berbahasa roh? Kalau Paulus berkata, menghadapi jemaat, menghadapi orang banyak, saya memakai bahasa yang mudah dimengerti, bukan? Tapi ketika saya sendiri, saya lebih banyak memakai bahasa yang saya tidak paham, yaitu bahasa roh. Bisa nangkep? Berarti ada sesuatu yang berhubungan dengan bahasa roh. Apa alasannya kita harus berbahasa roh? Saya telusuri di Alkitab, ternyata ada alasan yang kuat ditulis mengapa kita harus berbahasa roh. Yang pertama, bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Ucapan tanda awal baptisan Roh Kudus. Ketiga, tanda awal. Jadi orang berbahasa roh itu mengingatkan kita, oh ini tanda awal yang saya dapat ketika saya dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Selanjutnya, mengapa kita harus berbahasa roh? Berguna membangun iman. Mari kita ucapkan, 2, 3. Berguna membangun iman. Paulus berkata, siapa berkata-kata dan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, ia membangun imannya, ia membangun kerohaniannya, ia membangun rohaninya, terus dibangun. Memang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tetapi ketika Anda berbahasa roh, itu bergaul dengan Tuhan. Bisa nangkep? Saya mendorong jemaat Family Blessing lebih intim dengan Tuhan, lebih karib dengan Tuhan. Tolong ya, saya dulu latar belakangnya Protestan begini. Saya berdoa lipat tangan, berlutut, saudara. 5-10 menit, amin. Betul tak? Habis topiknya, nangkep? Halo? Ayo, 10 menit, Anda mau doakan apa lagi? Dicari di memori, nggak ada lagi, sudah habis. Bangsa negara sudah, diri sudah, keluarga sudah, pekerjaan sudah, tetangga sudah, apalagi musibah-musibah sudah, apalagi keluar semua dari memori pikiran. Habis 10 menit selesai. Halo? Tapi Anda berdoa memakai apa? Bahasa roh. Nggak habis-habisnya. Kok nggak tepuk tangan buat Tuhan? Aminnya kapan? Maaf ya, saya bukan mengajar saudara seperti orang okultisme, enggak. Orang okultisme itu, tahu okultisme? Kuasa gelap semedilu, betul tak? Apa tujuannya? Dapat kuasa, dapat kekuatan. Bisa lagi? Dia bergaul dengan sumbernya. Saya mendorong Bapak Ibu di sini lebih suka bergaul dengan sumber segala kuasa terbaik di dunia. Anda berdoa memakai bahasa roh 1 jam gak terasa. 2 jam bisa-bisa Anda masih kurang. Merinding bulu saya, saudara. Sampai hari ini saya berdoa memakai bahasa roh. Membangun kerohanian, membangun iman, membangun keintiman dengan siapa? Dengan Tuhan. Mengapa berbahasa roh? Bukan hanya membangun kerohanian, membangun iman, tetapi juga mengingatkan dalam diri kita ada Roh Kudus. Mari kita ucapkan, 2, 3. Mengingatkan dalam diri kita ada apa? Ada Roh Kudus. Selalu diingatkan dalam diri kita ada siapa? Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan mempengaruhi kehidupan kita ke arah yang lebih benar. Katakan amin, saudara. Jadi Bapak Ibu ketika berbahasa roh mustahil menyukai dosa. Halo? Karena Roh Kudus itu kita ingat dia ada di sini. Dia selalu mempengaruhi kita selalu untuk yang benar, lebih benar, lebih benar, lebih benar. Katakan amin, saudara. Jadi ketika Anda berbahasa roh, benar-benar Tuhan yang menguasai hidupmu. Mengapa kita harus berbahasa roh? Ternyata kita memberikan pembelajaran. Dengan berbahasa roh memberikan perhentian. Ucapan 2, 3. Memberikan apa? Perhentian. Perhentian itu istirahat. Halo.
Saya mau tanya, siapa yang di sini bekerja 12 jam non-stop tanpa istirahat? Kalau ada tinggal tunggu waktu pasti geblak gitu loh. Perlu apa? Halo, perlu apa? Kira-kira Superman perlu istirahat enggak ya? Saya nggak tahu. Tapi namanya manusia perlu apa? Istirahat. Kalau Anda ke dokter, perawatan begitu, obat yang terbaik bukan yang diberi, yang diresepkan. Selalu obat yang terbaik, dokter katakan apa? Apa dok, obat yang terbaik? Istirahat. Tubuhnya istirahat. Pikirannya juga harus apa? Istirahat dari yang berat-berat. Tapi gimana caranya? Iya kan? Tapi itu obat yang terbaik. Dan Bapak Ibu tahu Alkitab menulis, berbahasa roh itu adalah cara istirahat yang terbaik di dunia ini. Boleh tepuk tangan yang beliau begitu. Jadi ketika Anda sujud di hadapan Tuhan, menyembah, berdoa dalam bahasa roh, Anda sedang istirahat rohani. Artinya begini, membaharui kekuatan rohani. Kalau kita lihat Bapak Kepala kita, Pak Hendra, umur kan sudah lumayan ya Pak ya, tapi semangatnya masih 17 tahun loh saudara. Itu kalau gak direfresh gak bisa, tahu? Hanya Tuhan yang merefresh kekuatan kita. Ada yang bilang, oh saya mau membaharui kekuatan, saya mau jalan-jalan refreshing ke Batu, ke Malang. Saya mau tanya, pulang capek apa enggak? Katanya merefreshing, tapi justru mengurangi apa? Kekuatan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau mengalami pemulihan kekuatan, sudah bahasa roh, bergaul dengan Tuhan. Kekuatan rohanimu pasti dipulihkan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu pernah pramuka dulu nggak ya? Halo, tolong katakan yang pernah pramuka dulu. Saya juga pernah pramuka dulu. Ada benderanya? Semua orang mengerti nggak arti dari gerakan bendera? Gak semua kan? Tapi yang pernah pramuka ngerti nggak arti dari gerakan bendera-bendera yang dipakai? Anda dengan Tuhan, bahasa roh itu Tuhan mengerti apa yang kamu doakan. Tetangga tidak mengerti, istri tidak mengerti, suami tidak mengerti, anak tidak mengerti, tapi percayalah Tuhan mengerti. Ibaratnya begini, bahasa sandi, bahasa rahasia kita dengan Tuhan. Saya tanya, iblis ngerti nggak? Dia bingung, ini minta opo dari bapaknya gitu. Dia nggak ngerti. Anda memiliki hak istimewa yang luar biasa dengan Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang mulia bagi Tuhan kita? Luar biasa. Jadi saya sampaikan pada saudara Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan yang hadir, saya mendorong saudara supaya mengalami baptisan Roh Kudus gitu loh. Supaya engkau memperoleh bahasa tanda yang diberikan oleh siapa? Roh Kudus dalam dirimu. Itu tujuan saya. Ya. Bapak Ibu, mengapa berbahasa roh? Yang lain adalah berdoa dengan permohonan yang tidak kita ketahui. Ucapan 2, 3. Berdoa untuk permohonan yang tidak kita ketahui. Pikiran kita terbatas. Kadang kita lupa mendoakan orang tua di luar pulau barangkali. Ya dong? Tapi dengan berbahasa roh, Roh Kudus membantu kita. Katakan amin, saudara. Bisa nanggap? Ini saya lihat ini wajah-wajah di sini mulai arahnya ke malas ini. Kenapa ke malas? Maksudnya begini, ketika dia mulai berdoa dengan bahasa roh, dia anggap doa syafaat tidak penting. Cukuplah dengan bahasa roh. Amin, selesai. Doa syafaat juga perlu, nangkap ya? Memakai bahasa yang dimengerti, perlu.
Jangan malas. Berdoa dalam roh itu sangat penting. Tapi jangan lupakan juga mendoakan orang lain dengan bahasa yang dimengerti. Bisa nangkap bahasanya Bapak Ibu? Jangan jadi malas. Roh Kudus yang bekerja di hidupmu tidak akan membuat engkau menjadi pasif. Tidak akan membuat engkau menjadi apatis gitu loh. Tapi menjadi apa? Super aktif, peduli. Doakan orang lain. Katakan amin. Jadi Roh Kudus membantu kita dalam mendoakan permohonan yang tidak kita tahu. Kemudian, mengapa berbahasa roh? Berdoa yang permohonannya sesuai kehendak Allah. Baik kita ucapkan, berarti ya. Berdoa yang permohonannya apa? Sesuai kehendak Allah. Tolong lihat ya. Kita ini berdoa dengan akal budi, dengan bahasa yang kita mengerti. Kadangkala tanpa kita sadari, topiknya, isi doanya, ya kan? Seolah-olah Bapak bilang apa? Kamu itu terlalu serakah untuk dirimu, gitu. Nangkap ya? Nangkap maksudnya? Kamu itu terlalu banyak untuk dirimu, gitu. Nangkap? Nah, supaya nggak salah seperti itu, Roh Kudus membantu kita, gitu loh. Jadi ketika berdoa dalam bahasa roh itu, Roh Kudus membantumu menyampaikan permohonan, isi permohonannya pasti sesuai kehendak Tuhan. Karena itu Paulus katakan apa? Siapa yang bisa menyelidiki yang ada dalam diri Allah? Pikiran manusia nggak mampu. Kesanggupan manusia biasa nggak mampu. Siapa yang bisa menyelidiki yang ada dalam diri Allah? Kecuali roh Allah yang ada pada kita. Katakan amin. Itu yang pasti. Jadi karena itu ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, percaya doamu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa kita berbahasa roh? Membuat lidah kita dalam kontrol Roh Kudus. Mari kita ucapkan, dua tiga. Membuat lidah kita dalam kontrol Roh Kudus. Yakobus 3:8, saya baca demikian. Yakobus 3:8. Yakobus 3:8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas yang tak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Itu apa tadi? Lidah. Bisa nangkap ini? Tapi ketika Bapak Ibu berdoa dalam bahasa roh, apa yang terjadi? Membuat lidah yang buas, yang ganas ini dikontrol oleh siapa? Roh Kudus. Siapa mau lidah kita memuliakan Tuhan? Bapak Ibu, ini memang reaktif, tahu reaktif, cepat sekali merespon. Karena itu Bapak Ibu perlu selalu minta dipimpin roh, minta dipimpin roh, bahasa roh bila perlu, ya kan? Supaya apa? Lidah kita ini dikendalikan oleh siapa? Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar mengenai 7 alasan mengenai mengapa kita harus berbahasa roh, saya yakin itu cukup memotivasi Bapak Ibu rindu dibaptis Roh Kudus. Katakan amin. Ya, saya tidak bisa menyampaikan lebih, tetapi saya ingin mendorong Bapak Ibu supaya apalagi situasi seperti sekarang nggak makin, sepertinya ada teman saya berkata, Pak Isa, ini sepertinya bukan makin baik loh. Ini semakin kelihatannya makin ya agak lebih, saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu sih, tapi ini lebih menakutkan loh, dia bilang gitu, saudara. Ya, hari-hari ini kalau kita lihat memang situasi ini, apalagi pandemi ini belum berakhir, saudara, ini gak main-main. Halo, kita perlu Roh Kudus, saya perlu Roh Kudus, ya. Ini pandemi ini seperti virus ini ya, malaikat maut. Siapa yang selama setahun lebih masa pandemi tetap dipelihara Tuhan kesehatannya, tolonglah pegang tangannya Bapak Ibu. Walaupun sempat ya, tapi pulih. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, saya puji Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan. Jadi tidak ada kekuatan kita, tidak ada daya kita selain siapa? Mengandalkan Tuhan.
Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu dibaptis Roh Kudus, lalu tanda awalnya tadi apa? Berkata-kata dalam bahasa roh. Ketika Bapak Ibu mengalaminya, itu sangat berguna bagimu. Itu sangat penting bagimu. Dan itu akan membawa kehidupanmu pada pengalaman yang baru bersama dengan siapa? Dengan Tuhan. Situasi ini barangkali mungkin lebih berat, mungkin lebih, kata orang, menakutkan. Tapi ketika Anda selalu bergaul dengan Roh Kudus, percayalah, bukan berarti tidak mungkin sakit. Bukan berarti tidak mungkin gagal. Bukan berarti tidak mungkin cita-cita sepertinya pupus tidak tercapai. Bisa. Tapi ketika Bapak Ibu selalu bergaul dengan Roh Kudus, dalam situasi yang paling buruk, yang paling berat, percayalah, engkau tidak pernah sendiri. Tuhan menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang mau saya sampaikan yang terakhir begini. Bagaimana supaya saya mengalami dibaptis Roh Kudus? Saya mau tanya dulu yang di sini, Bapak Ibu. Siapa yang sudah berkata-kata dalam bahasa roh? Tolong lambaikan tangannya. Tinggi. Yang sudah berkata-kata dalam bahasa roh. Oke, terima kasih. Yang belum berkata-kata dalam bahasa roh, tolong angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang bingung tolong angkat tangannya. Ya, nggak salah, nggak ada yang angkat tangan gitu loh. Dari tadi enggak, berarti bingung gitu ya. Ulang lagi Bapak Ibu. Siapa yang sudah berkata-kata dalam bahasa roh? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Turun. Siapa yang belum berkata-kata dalam bahasa roh? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Banyak Pak. Ya. Bapak Ibu, saya minta pemain musik maju ke depan. Bapak Ibu begini. Ya. Yang perlu kita lakukan supaya kita mengalami baptisan Roh Kudus. Pertama, tolong lihat Bapak Ibu. Semua orang percaya bisa mengalaminya. Mari kita ucapkan. 2, 3. Semua orang percaya bisa mengalaminya. Ulang lagi. Semua orang percaya. Berarti saya juga bisa. Anda juga bisa. Yakin? Ini dulu. Oke? Jadi semua di sini orang percaya. Anda bisa mengalaminya. Berikut. Sadarilah Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah kan? Ibarat hujan itu. Sudah turun hujannya. Kalau perlu air tinggal apa? Tinggal nampung, nangkep. Nah, sekarang Roh Kudus sampai hari ini masih dicurahkan. Anda tinggal terima. Nih, ya. Tinggal terima. Berikut. Ada rasa haus. Ada kerinduan untuk menerima Roh Kudus. Tolong lihat wajah-wajah sebelah. Kira-kira rindu dengan Tuhan apa enggak ya? Orang saya lihat ya, suami istri yang pisah lama, ya, ekspresinya itu kelihatan. Rasanya kangen gitu kan? Siapa yang rindu dengan Tuhan? Siapa yang rindu dengan Roh Kudus? Ada rasa haus. Ibarat orang haus itu ya. Ada yang katakan, ya, lapar bisa ditahan, tapi minum tidak bisa ditunda. Orang kehausan itu, wah, nah kurang lebih seperti itu. Jadi haus, rindu menerima apa? Roh Kudus. Gitu. Haus. Jadi ketika Anda haus supaya menerima, tidak perlu pakai lama. Saya tanya, minum air segelas butuh berapa detik? Tidak pakai menit, betul tidak? Hitungan detik habis. Nah, menerima Roh Kudus juga sama.
Kalau almarhum sesepuh kita Gus Dur katakan, kalau bisa gampang, kenapa persulit? Kan gitu loh, saudara. Halo, ini kok sepertinya menerima Roh Kudus kok susah amat sih? Gak susah, iya kan? Tinggal terima, rindu, haus, apalagi meminta dengan iman. Mari kita ucapkan, 2, 3. Meminta dengan Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus baptis aku. Minta dengan iman. Yang meminta menerima. Yang mencari apa? Mendapat. Yang mengetuk pintu pasti apa? Pintu dibuka. Artinya begini, kalau Anda sudah meminta kepada Bapa, ya kan? Pasti apa? Diberi. Bahkan ada ayat yang berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus pada barang siapa yang meminta kepadanya. Jadi minta. Penuhi aku dengan Roh Tuhan. Kan gitu, saudara. Minta dengan iman. Ya. Kemudian setelah meminta dengan iman, menerima Roh Kudus dengan iman. Mari kita ucapkan, 2, 3. Menerima Roh Kudus dengan iman. Artinya apa? Setelah minta, sekarang apa? Percaya. Saya sudah diberi apa? Roh Kudus. Saya sudah diberi apa? Roh Kudus. Siapa percaya engkau diberi Roh Kudus? Siapa percaya engkau diberi Roh Kudus? Percaya. Nah, kalau sudah diberi, selanjutnya adalah jangan takut dan ragu menerima dan berbicara bahasa roh. Berbicara bahasa yang baru, berbicara bahasa yang bahkan mungkin asing bagi kita. Nangkap? Ya. Jadi pakai lidahmu gitu. Halo. Pakai lidahmu, berbicara saja. Jangan pakai bahasa yang biasa ada. Pakai bahasa yang baru. Jangan takut, nanti jangan-jangan roh iblis yang mengendalikan. Dah. Engkau minta Roh Kudus, nanti Roh Kudus mengendalikan lidah kita. Katakan amin, saudara. Ya. Jadi pakai, berbicara. Ya, berbicara. Saya kasih filosofinya begini, gambaran. Tolong lihat saya. Tahu Petrus berjalan di atas air? Kalau Yesus berjalan di atas air kan sudah biasa kita tahu ya. Ini siapa yang berjalan di atas air? Petrus. Dia melangkah bukan? Ketika dia melangkah, yang dia injak itu seperti tanah yang padat, betul tak? Wah, ini masih air, cairan. Jadi ketika dia bertindak melangkah, Petrus datang kemari, dia bertindak. Dia percaya dengan perkataan Yesus, dia melangkah, ya kan? Melangkah. Nah, waktu dia melangkah menginjakkan kakinya, sepertinya yang diinjak ini tanah yang padat, betul? Artinya apa? Tidak tenggelam. Itu mujizatnya. Boleh tepuk tangan dulu. Ingat ya, mujizatnya di mana tadi? Gak tenggelam. Seolah berdiri di tanah yang padat, walaupun itu cairan, bukan? Itu mujizatnya. Nah, menyangkut mengalami baptisan Roh Kudus, Bapak bisa lihat, mujizatnya ini di mana? Ketika Bapak Ibu belajar mengenai apa yang saya sampaikan mengenai Petrus tadi, mujizatnya ini di mana? Tolong saya terangkan sedikit pada saudara mengakhiri ini. Sebentar, Bapak Ibu. Jadi waktu Petrus itu berjalan di atas air, sama juga dengan kita ketika menerima Roh Kudus. Percaya pasti menerima. Lalu Anda mulai bertindak memakai apa? Lidah. Nangkap?
Anda mulai berbicara. Nah, ketika Anda berbicara dalam bahasa yang baru, itu mujizatnya. Kok nggak bilang amin? Itu mujizat. Tidak peduli apa yang Anda ucapkan, tidak menjadi soal bahasa apa yang Anda ucapkan, tetapi yang terpenting Roh Kudus yang memberikan bahasanya. Katakan amin, saudara. Jangan takut ada roh lain yang memberi bahasanya. Tidak. Pasti siapa? Roh Kudus yang memberikannya. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya. Mari kita buka tangan kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, jangan ubah hatiku, jadikanku syamalah ku rindu hadiratmu. Oh Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, ku sanjungkan mulia bagimu Tuhan. Bapak Ibu semua yang hadir, mari kita buka tangan kita. Kalau Bapak Ibu sudah dibaptis dengan Roh Kudus, ketika kita menyembah, berkata-katalah dalam bahasa roh. Bagi Bapak Ibu yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, yang belum disertai dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh, Dia peduli padamu. Dia sangat mengasihi. Dia rindu melengkapi hidupmu dengan kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dia rindu kehidupan kita penuh dengan kuasa. Dia rindu kehidupan kita penuh dengan kuasa. Dia rindu gereja kita juga penuh dengan kuasa Allah. Oh, lama kara lama ya lama ya biar dia bekerja. Biar Roh Kudus membaptis hidupmu. Biar Roh Kudus yang bekerja membaptis hidupmu. Bapak Ibu yang rindu dibaptis Roh Kudus mulai bertindak, mulai melangkah, mulai bertindak, mulai melangkah. Mujizatnya ketika Petrus melangkah, ketika dia melangkah, dia berjalan seperti kita
menjamah mereka. Roh Kudus memenuhi mereka dalam nama Yesus. Diberikan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Pengalaman yang indah dengan Tuhan, pengalaman yang intim dengan Tuhan, pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Demi Kristus yang berkuasa kami berdoa. Semua orang percaya berkata Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Tolong saya tambahkan sedikit begini. Ada orang berpikir begini, oh sudah dibaptis Roh Kudus, ya sudah. Tolong jangan salah mengerti. Saya terangkan sedikit. Saat seseorang dibaptis Roh Kudus, ia akan mengalami kepenuhan Roh Kudus otomatis. Tapi dibalik, ya dibalik. Tetapi orang yang sudah dibaptis Roh Kudus belum tentu terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Bisa nanti? Maaf ya, yang membuat gereja aliran karismatik Pentakosta kurang direspek oleh Protestan adalah karena ini. Katanya dibaptis Roh Kudus, tapi tidak terus-menerus dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu harus tahu, dari mana sih kita tahu seseorang itu dipenuhi Roh Kudus? Lihat karakternya. Kok nggak bilang amin? Karena itu gereja saya yang lama selalu mereka mengutamakan apa? Karakternya. Tapi semua memang ibarat makanan, masing-masing ada porsinya. Kita tidak perlu saling mengatakan, oh ini ada kekurangannya, saya ini lebihnya. Tidak. Semua anggota tubuh Kristus, katakan amin. Saling melengkapi. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti, oh sudah dibaptis Roh Kudus, bangga, cukup. Tidak. Harus terus-menerus dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Dari mana kita tahu seorang yang dipenuhi Roh Kudus terus-menerus? Lihat karakternya. Lihat semangatnya untuk hal-hal rohani. Makin menurun atau makin apa? Naik. Halo. Doa saya semua jemaat di sini makin berapi-api untuk Tuhan. Amin. Yes. Jadi itu dipenuhi Roh Kudus. Tidak selalu memuji dan menyembah. Tidak selalu mengucap syukur. Ini ciri-ciri orang yang memang tidak selalu dipenuhi Roh Kudus. Yang dilakukan apa? Maaf ya, apalagi situasi seperti sekarang, ngomel, toai gitu loh. Bersungut-sungut, kata-katanya yang jelek. Mau dipenuhi Roh Kudus, katakan apa? Ya, harus. Apalagi di tengah situasi seperti, ucapkan yang baik. Nanti Tuhan yang menolong kita. Amin. Ya. Kemudian yang paling menonjol, tidak ada penundukan diri. Di keluarga kah? Di gereja kah? Di tempat pekerjaan kah? Satu dengan yang lain kah? Tidak ada penundukan diri, tidak ada saling menghormati. Katanya sudah dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Doa saya, Anda tidak cukup hanya dibaptis Roh Kudus, tapi harus terus menerus apa? Dipenuhi Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak di surga, kami sangat bersyukur kalau saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah turun dan memenuhi setiap kehidupan kami sidang jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah sampaikan di tengah-tengah kami. Dan dia ini memotivasi setiap kami betapa pentingnya kehidupan kami dipenuhi dan selalu disertai oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, pada saat kami pulang, Roh Kudus bersama dengan kami. Roh Kudus yang sudah menyertai kami dan memenuhi kehidupan setiap kami. Pimpin
sertai perjalanan semua sidang jemaat Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, studi anak-anak semua diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati dengan berkat yang melimpah di hadapan Tuhan. Dan kami percaya semua sidang jemaat pulang semuanya disertai oleh Roh Kudus, dan apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat hamba-hamba yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik para pemain musik, para singer, WL, penerima jemaat kolektan, pemegang LCD, kameramen. Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati semua hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dan juga hambamu Pak Yusuf Mendrova yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa saat ini, kami mohon pimpinan tuntunan Roh Kudus, penyertaan-Mu menyertai kami sampai kami pulang dengan selamat, dan damai sejahtera-Mu yang kekal selalu menyertai kami, dan berkat-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa surgawi, kami mengucap syukur jemaat yang hari ini baru pertama kali hadir. Biarlah Tuhan berkati Pak Sony dengan calonnya, dan kami juga berdoa untuk Pak Joni juga Tuhan berkati, dan semua jemaat yang hadir yang setia beribadah Tuhan berkati, Tuhan proteksi kesehatan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan, pujian, hormat dan ucapan syukur kami persembahkan kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus oleh pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sekarang setelah kau menyelesaikan rangkaian ibadah ini, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga